Adik chemistry dan sahabat Facebook yang kasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya dikirimi sebuah video oleh jemaat, yaitu di mana video itu mengisahkan tentang dua anak kecil yang hidup mandiri, di mana mungkin usianya baru sekitar 10 tahun yang pertama dan yang kedua sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Anak pertama ini atau si kakak ini tiap hari bekerja untuk mencari kebutuhan mereka. Dan sesudah itu dia juga memasak dan menyediakan makanan untuk adiknya. Sebuah video yang sangat menyentuh hati, sebuah video yang mengajarkan tentang kasih yang begitu kuat dari si kakak kepada adiknya dan juga si adik yang mengasihi kakaknya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kasih sepenuh hati. Firman Tuhan hari ini mengajar kita tentang kasih sepenuh hati. Jika di peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus di Jumat Agung, maksud saya di kebangkitannya, kita dengar khotbah, dengar firman yang berkata jangan takut sebab Kristus sudah bangkit. Maka di dalam minggu berikutnya kita mendengar juga Tuhan Yesus berkata jangan takut, ini aku. Lalu sesudah itu Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kemudian Tuhan membuktikan kebangkitannya dengan makan sepotong ikan goreng. Lalu minggu lalu Tuhan Yesus kembali membuktikan kebangkitannya melalui firman Tuhan ketika dia mengajak sarapan pagi para rasulnya. Nah, hari ini firman Tuhan masih dalam seri pembuktian kebangkitan Tuhan Yesus itu, yaitu dari Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya bacakan untuk kita semua. Bunyinya demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan melihat bahwa ada 3 bukti mengapa kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kasih sepenuh hati kepada Tuhan di dalam firman Tuhan ini ditegaskan melalui 3 kebenaran penting. 3 kebenaran yang disampaikan dalam firman Tuhan ini, bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kebenaran yang pertama adalah ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, yaitu Tuhan menginginkan setiap saudara dan saya, setiap kita yang percaya padanya, memiliki kasih sepenuh hati kepada Dia. Ini kita bisa lihat dari pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus.
yaitu di mana Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jemaat yang dikasih Tuhan, sahabat Facebook yang dikasih Tuhan, mungkin das ini sudah biasa kita dengar, sudah biasa kita khotbahkan, tetapi hari ini Tuhan mau berbicara kita lebih dalam, lebih pribadi kepada kita, yaitu apakah kita memiliki kasih sepenuh hati kepadanya. Biasanya kita mendengar penjelasan tentang pertanyaan Yesus ini dan jawaban Petrus dengan mengkontraskan dua kata bahasa asli yang berbeda, yaitu Yesus menggunakan kata agapao dan Petrus menjawab dengan pilio. Penjelasan kita biasanya mengatakan agapao itu adalah sebuah kasih yang berkorban, kasih yang tulus, kasih yang karena kehendak Allah, kehendak jiwa dan kehendak akal budi, punya tujuan. Sedangkan pilio lebih kepada kasih yang hangat, yang lebih emosional, atau kasih persaudaraan. Tetapi para ahli linguistik Perjanjian Baru menegaskan bahwa kedua kata ini adalah sebuah sinonim. Sebagian para ahli mengatakan hal seperti itu tidak menekankan pengkontrasan daripada dua kata ini. Karena itu menarik sekali bahwa terjemahan bahasa Indonesia menekankan seperti ini. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Terjemahan Al-Ahli ini membandingkan pertanyaan Tuhan Yesus ini tentang kasih Petrus dengan kasih teman-temannya. Minggu lalu sesudah kita ibadah siaran langsung, seorang sahabat WA saya dan bertanya, "Pak Mora, bisa jelaskan mengapa kepada Petrus menganugerahkan anugerah pengampunan dan memulihkan hidupnya, tapi kepada Yudas tidak?" Itu pertanyaan yang baik sekali. Lalu saya coba menjelaskannya dengan berkata, pertama, Yudas mempunyai penyangkalan diri atau menjual Yesus dengan sebuah sikap hati yang terencana, yang sudah dipertimbangkan dengan matang. Sedangkan Petrus menyangkal Tuhan Yesus adalah menyangkal dengan sebuah karena ketakutan, karena emosionalnya mengatakan dia takut menderita. Lalu yang kedua, Yudas tidak punya keputusan untuk bertobat. Sedangkan Petrus dia tidak mengambil diri untuk bunuh diri. Sedangkan Yudas bunuh diri. Itu menjadi sebuah bagian penting untuk pertanyaan Tuhan Yesus ini. Di sini Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Artinya Tuhan Yesus menginginkan sebuah kasih dari Petrus, kasih yang melampaui daripada teman-temannya. Kalau teman-temannya itu kabur ketika Tuhan Yesus disalibkan, kalau teman-temannya itu mengalami kesedihan yang mendalam akibat penyaliban Tuhan Yesus, maka Tuhan mau Petrus tidak kabur, tidak sama level kasihnya dengan para murid yang lain. Mengapa Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Intinya adalah dia lebih mengasihi dirinya daripada mengasihi Tuhan. Jika Petrus lebih mengasihi Tuhan, ketika dia mendapat pertanyaan, "Bukankah engkau muridnya?" maka dia akan berani berkata, "Ya, saya murid." Tetapi ketika itu Petrus lebih dikuasai untuk mengamankan dirinya, lebih dikuasai oleh mengasihi dirinya, untuk tidak ikut menderita, dia berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau tanyakan. Aku bukan muridnya. Aku tidak kenal dia." Sebuah penyangkalan akibat kasih yang didasarkan pada kasih emosional. Nah, Tuhan mau kita tidak seperti itu. Tuhan mau kita memiliki kasih sepenuh hati kepada. Itulah yang tadi kita baca dari Matius 22. Hukum yang pertama dan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jemaat The Chemistry dan sahabat Facebook yang dikasih Tuhan, di dalam pelayanan misi modern, ada seorang anak muda yang bernama Jim Elliot. Dia dan istrinya bernama Elizabeth. Nelayan ini hidup di sekitar tahun 1953-55 seperti saudara-saudara.
Mereka melayani di Amerika Latin, di Ekuador. Nah, Jim Elliot ini adalah seorang lulusan yang terbaik dari Wheaton College. Lalu mereka melayani di pedalaman Ekuador, dan dia mempunyai kerinduan untuk memenangkan satu suku yang ganas, satu suku yang masih kanibal, yaitu suku Waudani. Sebelumnya mereka melayani di suku yang namanya Cachuca. Nah, suatu kali sesudah mereka mencoba mendekati suku ini, maka Jim Elliot bersama dengan 4 temannya melakukan penerbangan dan mendarat di tepi sungai di sekitar pemukiman daripada suku Waudani ini. Mereka berpikir bahwa mereka akan disambut dengan baik, karena sebelumnya mereka sudah menjatuhkan beberapa kali dari pesawat bahan-bahan atau makanan-makanan yang bisa membuat suku itu senang. Tapi yang terjadi begitu mereka mendarat, begitu mereka keluar dari pesawat, mereka disambut oleh pasukan suku Waudani dan mereka ditombak dan mati semua. Itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Itu adalah sesuatu yang mengerikan, di mana Jim Elliot dan 4 temannya menjadi martir. Tapi kisah ini menjadi kisah yang luar biasa bukan karena Jim Elliot dan 4 temannya rela mati untuk sebuah misi. Yang mengagumkan, yang indahnya adalah sesudah kematian ke-5 misionaris ini, beberapa bulan kemudian, istri Jim Elliot bersama dengan istri sang pilot, bersama beberapa kasih sepenuh hati. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan kepada umatnya, kerinduan Tuhan kepada jemaat. Kalau kita baca di dalam Mazmur, mengapa Tuhan mengasihi Daud? Bukan karena dia hidupnya sempurna dalam kesucian, tetapi karena Tuhan melihat hati Daud adalah hati yang sangat mengasihi dia. Mengapa Tuhan begitu juga memakai Musa adalah karena Musa memiliki hati yang kasih sepenuh hati kepadanya. Apa yang membuat Abraham diberkati adalah karena dia juga memiliki kasih yang kasih sepenuh hati kepada Tuhan. Dan apa yang membuat Tuhan menegur daripada jemaat Efesus? Bukan karena teologianya salah. Jemaat Efesus adalah jemaat yang teologianya luar biasa. Bukan juga mereka menjadi jemaat yang malas dalam pelayanan. Mereka adalah jemaat yang rajin di dalam pelayanan. Bukan karena mereka tidak bertahan dalam penderitaan. Mereka bertahan dalam penolakan. Tetapi Tuhan menegur jemaat Efesus dalam kitab Wahyu pasal 2. Adalah karena hati mereka telah menjadi dingin. Hati mereka tidak lagi hati yang sepenuh hati mengasihi Tuhan. Karena itu mari di dalam kita masih di dalam suasana memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, minggu-minggu pembuktian Tuhan Yesus ini, kita kembali koreksi diri, kita kembali introspeksi tentang hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, atau kita mengasihi kita lebih daripada mengasihi Tuhan? Ini yang pertama, Tuhan menginginkan kasih sepenuh hati dari setiap umatnya. Apakah saudara jemaat biasa? Apakah saudara sebagai pendeta, hamba Tuhan? Yang Tuhan cari dari hidup kita adalah hati yang mengasihi Tuhan. Kasih sepenuh hati kepada Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan ini mengatakan seperti ini. Bukti bahwa kasih sepenuh hati itulah sesuatu yang sangat penting, yaitu di mana Tuhan berkata kepada Petrus seperti ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Petrus ditanya Tuhan tentang apakah dia mengasihi Tuhan sepenuh hati. Dan ketika Petrus berkata, Tuhan, akhirnya aku tidak bisa berkata lagi, hanya Kau tahu isi hatiku. Lalu Tuhan 3 kali berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sesuatu yang sangat menarik. Jika kita mengambil waktu merenungkan kebenaran ini. Petrus adalah kepala para rasul. Tetapi dia juga adalah orang yang telah menyangkal Tuhan Yesus.
Dia telah mengkhianati Tuhan Yesus dengan berkata, saya tidak mengenal dia. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Perkataan dan tanggung jawab ini tidak diberikan kepada rasul yang lain, murid yang lain, tetapi kepada orang yang sudah mengkhianati Tuhannya, yang telah mengkhianati gurunya. Ini sebuah anugerah yang luar biasa, ini sebuah kemurahan yang luar biasa, tetapi dari sini kita juga bisa belajar bagaimana anugerah itu menginginkan sebuah respon dari hambanya, respon dari umatnya, kasih sepenuh hati, karena dia diberikan tanggung jawab, diberikan kepercayaan. Jemaat The Chemistry yang dikasih Tuhan, sahabat Facebook di mana saja berada. Kepercayaan terbesar yang diberikan Tuhan kepada Petrus adalah gembalakanlah domba-dombaku. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang mulia. Ini adalah tanggung jawab yang besar. Ini adalah tanggung jawab yang luar biasa. Menggembalakan artinya melindungi. Menggembalakan artinya merawat. Menggembalakan artinya mencukupi kebutuhan mereka. Ini adalah sebuah tanggung jawab besar. Dan tanggung jawab ini hanya bisa diberikan kepada seorang yang sepenuh hati mengasihi Tuhan. Tanpa kasih sepenuh hati, maka seorang gembala tidak akan mempedulikan domba-domba Tuhan, tidak akan merawat domba-domba Tuhan, tidak akan melindungi domba-domba Tuhan. Jika kita baca Yohanes pasal 10, di mana Tuhan Yesus mengkontraskan tentang gembala bayaran dan gembala yang benar. Gembala yang baik. Gembala yang dibayar ketika ada bahaya dia melarikan diri. Tetapi gembala yang baik, dia mengorbankan nyawanya. Gembala yang baik hanyalah seorang yang memiliki kasih sepenuh hati. Baru dia rela mengorbankan nyawa. Sebuah tanggung jawab besar diberikan Tuhan. Dialaskan kepada kasih sepenuh hati kepada Tuhan. Jadi penting sekali kita memiliki kasih sepenuh hati. Menggembalakan jemaat domba-domba Tuhan. Jemaat The Chemistry jangan berkata, Pak saya tidak pendeta, Pak saya tidak gembala. Tetapi lihat di rumahmu. Ada yang Tuhan percayakan kepadamu. Ada anak-anak yang Tuhan percayakan. Memang ada pendeta gembala yang mengajar berkhotbah setiap minggu kepada jemaat, kepada anak-anak. Tetapi perawatan sesungguhnya tentang kehidupan anak itu secara rohani bukan di pendeta, bukan di guru sekolah minggu, tetapi bagimu, engkau sebagai ayah, engkau sebagai ibu. Berapa banyak keluarga yang menginginkan anak, berusaha untuk punya anak, tapi mereka belum juga mendapat karunia Tuhan tentang anak itu. Itu misteri. Tetapi bagi saudara jemaat Tuhan yang punya anak, itulah sebuah kepercayaan besar, itu sebuah anugerah besar. Dan Tuhan berkata, gembalakanlah mereka. Ketika bicara menggembalakan bukan bicara tentang saudara cari duit semata-mata untuk biaya sekolahnya, beli bajunya, itu tanggung jawab orang tua. Tetapi gembalakanlah itu juga bicara tentang membangun karakternya, membangun tujuan hidupnya yang sesuai dengan firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sebuah tanggung jawab besar, pekerjaan besar. Tetapi ini juga bicara tentang sebuah amanat agung yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap orang percaya. Mengapa kita hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya? Adalah supaya kita membawa kabar baik itu, memberitakan Injil itu. Tanpa kasih sepenuh hati kepada Tuhan, tanpa kasih sepenuh hati kepada orang-orang yang di luar Tuhan, orang yang belum percaya, maka kita tidak akan pernah punya dorongan, tidak pernah punya gerakan untuk melangkah dan pergi memberitakan kebaikan Tuhan, yaitu keselamatan
dalam Tuhan Yesus. Amanat ini, tanggung jawab ini tidak diberikan kepada lembaga sosial, tidak diberikan kepada para dokter-dokter yang profesional, tetapi diberikan kepada gereja Tuhan, diberikan kepada saudara sebagai orang percaya. Negara dan pemerintah bertanggung jawab membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, bertanggung jawab untuk memberikan keadilan bagi masyarakatnya. Tetapi negara dan pemerintah tidak diberi amanat Tuhan untuk memberitakan Injil. Tanggung jawab memberitakan Injil hanya kepada gereja, hanya kepada orang percaya. Dan itu hanya mungkin kita kerjakan. Itu yang hanya bisa kita lakukan kalau ada kasih di dalam hati kita. Paulus adalah contoh yang terbaik tentang kasih sepenuh hati kepada Tuhan. Dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, dia memberitakan Injil. Bukan dengan fasilitas yang mewah dan wah, yang nyaman, tetapi dengan segala keterbatasan, bahkan mengalami penganiayaan, mengalami fitnahan, tetapi dia tidak berhenti. Apa sebabnya? Karena dia punya kasih sepenuh hati. Kasih sepenuh hatilah yang membuat dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang ketiga, firman Tuhan ini berkata kepada kita. Di dalam ayat 19, firman Tuhan berkata begini. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Saya sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Lalu yang kedua, di dalam ayat 22. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Yang ketiga, mengapa kasih sepenuh hati itu harus kita miliki? Karena tanpa kasih sepenuh hati, kita tidak bisa fokus mengikut Tuhan. Di dalam ayat ini firman Tuhan menegaskan kepada kita bagaimana Petrus, sesudah dia mendengar apa yang Tuhan katakan tentang masa tuanya, dia melirik murid yang lain. Dia melirik kepada Yohanes. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan dia? Kalau saya masa depan saya seperti itu, kalau saya masa tua saya seperti itu, bagaimana dengan dia? Ini adalah sifat kita. Kita suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita suka membanding-bandingkan keadaan kita dengan orang lain. Tapi Tuhan menjawab pada Petrus, engkau tidak perlu pikirkan Yohanes Pembaptis. Maaf, bukan pada Yohanes Pembaptis. Engkau tidak perlu pikirkan tentang Yohanes Rasul yang saya kasih ini. Yang perlu engkau pikirkan adalah engkau fokus mengikut aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini adalah kebenaran yang harus kita terima. Kalau kita tidak sepenuh hati mengikut Yesus, kita akan mengalami tarikan-tarikan dan godaan-godaan, bahkan hambatan-hambatan dari dunia ini. Kalau saudara tidak bisa digoda oleh dunia ini, maka dunia ini akan menentang saudara. Ini adalah fakta dalam kehidupan. Lalu apa yang membuat saudara bisa bertahan untuk berkata saya berkata tidak terhadap godaan? Dan saudara juga berkata, saya tetap maju walau ada tantangan. Hanya satu. Yaitu jika kita sepenuh hati mengasihi Tuhan. Jika ada kasih sepenuh hati di dalam hidup kita kepada Tuhan. Untuk berfokus melihat Tuhan Yesus. Berfokus mengikuti Tuhan Yesus. Itu dituntut kasih sepenuh hati. Apa artinya mengikut Tuhan Yesus, saudara-saudara? Rasul Paulus berkata, ikutlah teladanku seperti aku mengikut Yesus. Saya melihat ada dua hal yang harus kita lakukan kalau kita berkata kita menjadi pengikut Yesus. Yang pertama, kita harus menghidupi akan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Kalau saudara berkata saya adalah pengikut Tuhan Yesus, saudara harus percaya dan menerima serta menghidupi apa yang dia ajarkan. Ajaran Tuhan Yesus saudara bisa baca dalam kitab Injil.
Saudara harus taati apa yang menjadi perintahnya. Kalau kita berkata saya mengikut Yesus, saya menjalani ajarannya dan mentaati perintah-perintahnya. Tetapi yang kedua, sisi yang kedua, kalau kita berkata saya mengikut Yesus, itu berarti kita hidup meneladani teladan Tuhan Yesus. Tidak mungkin kita bisa berkata saya mengikut Yesus, lalu kita hidup bertolak belakang dengan gaya hidup Tuhan Yesus. Dalam 1 Petrus dikatakan, dia telah meninggalkan jejak untuk kita ikuti. Bagaimanakah jejak kehidupan Tuhan Yesus? Yang pertama, dia sederhana, saudara. Orang Kristen itu seharusnya hidup sederhana. Sederhana tidak berarti miskin. Sederhana itu bisa jadi orang kaya. Tetapi orang kaya, dia bisa hidup sederhana. Dia tidak mengumbar hidup hedonisme. Dia tidak mempertontonkan hidup hedonisme. Hidup dalam kemewahan. Hidup di dalam kemabukan terhadap dunia ini. Yesus itu sederhana walaupun dia kaya. Tapi dia juga adalah Yesus yang menunjukkan hidup yang penuh dengan belas kasihan. Dia populer. Di mana dia mengajar ribuan orang mengikutinya. Tetapi di dalam popularitasnya itu, dia tetap menjadi pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Ketika dia melihat orang-orang yang mengikuti dia sudah lapar, dia berkata kita harus memberi mereka makan. Kita harus punya belas kasihan kepada orang lain. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih untuk Bethlehem Mission yang minggu lalu telah memberkati jemaat The Chemistry dengan memberikan sembako. Terima kasih untuk Pak Adi dimanapun berada, Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk sahabat yang ada mentransfer, memberkati The Chemistry. Terima kasih. Nah, saya percaya saudara-saudara itu adalah orang yang telah menunjukkan kemurahan hatinya. Karena mereka memiliki hidup yang meneladani Tuhan Yesus. Tetapi satu hal yang kita harus teladani adalah Tuhan Yesus itu konsisten terhadap tujuan hidup. Tujuannya datang ke dunia bukan untuk meninjau keadaan manusia semata-mata. Bukan untuk tur ke dunia ini melihat penderitaan manusia. Tidak. Tetapi dia datang ke dunia ini dengan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan aku datang untuk menyerahkan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Dia tahu tujuan hidupnya. Dia taat kepada apa yang Bapa surgawi berikan padanya. Sehingga dia mati di atas kayu salib. Mari jemaat The Chemistry. Kita konsisten terhadap tujuan hidup kita. Kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita hidup untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Kasih sepenuh hati. Itulah yang Tuhan cari dari hidup kita. Kasih sepenuh hati. Itulah yang menjadi dasar Tuhan mempercayakan sebuah tanggung jawab besar kepada kita. Kasih sepenuh hati. Itulah yang melindungi kita dari godaan dunia ini untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Itulah yang membuat kita kuat untuk menghadapi tantangan yang dunia ini berikan supaya kita tidak berjalan dalam Tuhan. Kasih sepenuh hati. Dalam tradisi dengan sebuah kisah Quo Vadis. Ketika kota Roma di mana Petrus berada di situ memimpin menggembalakan jemaat dibakar oleh Kaisar Nero. Lalu Kaisar Nero memberikan sebuah kabar bahwa yang membakar kota Roma adalah orang-orang Kristen. Maka orang Kristen ditangkap, dianiaya, dibakar, dibunuh. Dan salah satu target mereka adalah untuk membunuh Petrus. Lalu para pemimpin jemaat di kota Roma berkata kepada Petrus dan memberikan nasihat. Rasul Petrus, kalau jemaat yang ditangkap kita masih kuat. Tapi kalau engkau yang ditangkap lalu engkau dibakar itu mungkin melemahkan iman jemaat. Karena itu silakan tinggalkan kota Roma. Selamatkan dirimu. Jangan biarkan engkau ditangkap oleh Kaisar Nero. Petrus karena didesak dan didorong oleh para pemimpin jemaat itu. Akhirnya melangkah. Berjalan untuk meninggalkan kota Roma.
Dan ketika dia sampai di pintu gerbang kota Roma, di mana dia akan keluar dari tembok kota Roma itu dan dia meninggalkan kota Roma, tiba-tiba Yesus menampakkan diri dan berkata, "Petrus, mau kemana?" Pertanyaan itu membuat Petrus tanya, mengingatkan dia tentang pertanyaan Tuhan Yesus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Penampakan Yesus yang bertanya kemana Petrus, membuat dia akhirnya berdiri, lalu memutar balik badan 90 derajat, lari kembali ke kota Roma. Dia berkata, "Tuhan, saya mau mengasihi engkau." Dia akhirnya ditangkap dan disalibkan. Lalu sebelum dia disalibkan, dia berkata, "Jika Tuhanku disalibkan dengan kepala di atas, maka aku tidak layak disalibkan seperti Tuhanku. Biarlah aku disalibkan dengan kepala ke bawah." Petrus mengakhiri hidupnya dengan membuktikan dia memiliki kasih sepenuh hati kepada Tuhan. Biarlah kita juga memiliki hati yang sama. Kita berdoa.